Salah satu tindak pidana khusus yang akan dipelajari pada modul ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan khusus sebab kejahatan ini adalah kejahatan yang bersifat extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Pertama-tama, penting untuk mengetahui terkait pengertian tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptus yang merupakan kata sifat dari kata kerja corrumpere yang bermakna menghancurkan. Kata com memiliki arti intensif, sedangkan rumpere berarti rusak atau menghancurkan. Sehingga secara harfiah, korupsi adalah tindakan menghancurkan yang dilakukan secara intensif. KBBI menegaskan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Beberapa ahli, seperti Henry Campbell Black, menyatakan corruption is an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. Begitu pula, A.S. Hornby yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu pemberian atau penawaran hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan lainnya. Dampak dari korupsi sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara. Di antaranya adalah terjadi penyelewengan keuangan negara, menyusutnya pendapatan dan penerimaan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara akibat pejabat yang mudah disuap, hukum tidak lagi dihormati dan tertib hukum tidak lagi terwujud. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang, utamanya dalam perkembangan kerangka hukum tindak pidana korupsi. Pada awal pengaturan korupsi di Indonesia, dapat kita jumpai pada pasal-pasal terkait penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam KUHP, salah satunya pasal 423 KUHP. Berikutnya, pada perkembangan peraturan penguasa militer, terdapat peraturan seperti Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian direvisi kembali dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan disahkannya KUHP Nasional terbaru yang membentuk kerangka hukum tipikor di Indonesia hingga saat ini. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa kali pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terlihat dari adanya beberapa putusan MK yang mengadili permohonan pengujian terhadap pasal 15 serta pasal 2 dan pasal 3. Dalam putusan nomor 25 garing PUU garis datar angka Romawi 14 garing 2016, MK memutuskan bahwa frasa dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945. MK mengubah konsep delik formil menjadi delik material. Oleh karenanya, berdampak bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian negara yang harus secara nyata terjadi atau actual loss, bukan hanya potensi kerugian semata atau potential loss. Adapun perbedaan rumusan pasal 2 dan pasal 3 adalah bahwa pasal 2 mengandung unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan pasal 3 menekankan pada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan subjek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah manusia dan korporasi sebagai bentuk perluasan pengertian orang yang diatur pada pasal 1 sub 3C Undang-Undang ini. Kemudian, Undang-Undang ini mengklasifikasikan tindak pidana korupsi dalam 13 pasal, yang kemudian dirumuskan dalam 30 bentuk jenis atau tindak pidana korupsi, dan dari 30 jenis tersebut dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun ketujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut adalah pertama, merugikan keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, perbuatan penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh, gratifikasi. Adapun tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, diantaranya misalnya merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, ataupun saksi yang membuka identitas pelapor.
Selain 30 perilaku di atas yang termasuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat beberapa perbuatan lainnya, seperti melakukan markup harga, SPPD fiktif, pengurangan fisik bangunan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah. Selain itu, penting untuk mengetahui terkait lembaga yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pernah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang KPK. Selain itu, pengadilan ini juga dilatar belakangi oleh desakan dari MK untuk mengesahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang mengatur secara lebih rinci tentang keberadaan dan fungsi dari pengadilan tipikor. Kewenangan pengadilan tipikor sendiri adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah korupsi, dan tindak pidana lain yang secara tegas diatur sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang lain. Perbedaannya dengan pengadilan umum, tentunya karena pertama, sidang korupsi harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu, misalnya paling lama 120 hari kerja di tingkat pertama. Kedua, proses penetapan majelis hakim dan sidang pertama juga diatur dengan batas waktu yang ketat. Dan yang ketiga, majelis hakim di pengadilan tipikor terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc dengan komposisi yang ditetapkan oleh ketua pengadilan atau ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan pemeriksaan. Terima kasih sudah menyimak modul ini. Sampai jumpa di modul berikutnya.